Dia melihat saya tidak punya wajah. Dia tiba-tiba teriak histeris, nunjuk-nunjuk. Dia tidak mau ketemu saya, itu ada apa? Kok saya begitu menakutkan? Jadi kesimpulannya pada teman-teman saya cerita, kamu itu kayaknya membawa sesuatu yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu Om Catur. Siap. Apa kabar Om Catur? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat selalu. Om Catur malam ini akan menceritakan apa ini? Ini kisah ya, pengalaman yang saya alami sekitar tahun 91 pada saat saya melakukan pendakian ini bersama sahabat-sahabat karib saya ke Gunung Lawu. Oh, Gitu ya. Gunung Lawu tahun 91. Tahun 91. Oke. Oke, teman-teman, gak sabarkan dengan ceritanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak bersama-sama. Kita berangkat dari sebuah bendera Sispala yang kemudian menyatukan kita di situ berkegiatan. Biasa kita selalu membuat, kalau istilah anak-anak sekarang mungkin wishlist ya. Wishlist itu pengen naik ke sini, besok ke sini. Nah, kebetulan ini kita kemudian arah pandangan kita itu ke Gunung Lawu gitu. Jadi teman-teman kita yuk ke sana gitu. Nah, ini sebetulnya kita 91 itu kita sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA. Kemudian kita sama-sama kemudian melanjutkan sama-sama kuliah, dan kebetulan kuliahnya juga berbeda-beda. Di situ kita berempat itu satu Sispala. Nah, kebetulan yang empat ini adalah teman nemu. Teman nemu itu teman bawa teman. Saya berempat ini kan memang sudah satu bendera dari SMA di Sispala. Kita lanjut berkegiatan dari teman-teman kuliah masing-masing ini. Oh iya. Ya, jadi ada teman saya namanya Mas Aris ini bawa dua teman, Mas Ludi ini bawa dua teman. Jadi kemudian kita empat sekawan ini, bahasanya empat sekawan yang sudah jadi soulmate ini. Dua dari kita membawa teman. Kebetulan empat ini cowok, empat lagi cewek itu ya. Kayaknya jadi seru ya. Seru. Yang dua ini dibawa dari adik leting teman kuliah dari Semarang. Yang dua lagi Mas Ludi ini bawa teman kuliah, adik leting kuliah dari Yogyakarta gitu. Kemudian memang berkumpul di Magelang ya, berkumpul di Magelang, di stasiun Magelang. Dari Jogja ke Magelang, Semarang Magelang, karena ini posisinya ini teman-teman berempat ini namanya anak kos kan, berangkat dari kos ya. Temennya Mas Ludi dua ini kos di Jogja, berasal dari luar kota gitu. Kemudian yang Mas Aris ini juga sama, kuliah di Semarang, juga berasal dari luar kota. Ada dari Sragen, dari Karanganyar, kemudian dari Boyolali, dan satunya dari, kalau tidak salah waktu itu, Purwokerto. Di dalam cerita ini sebetulnya terus terang aja ini, almarhum orang tua saya kalau berkegiatan naik gunung mulai SMA itu saya tidak pernah pamit. Tapi ini jangan ditiru, maksudnya jangan tidak pamit dengan orang tua karena harus. Tetapi pada waktu itu kami memang punya keyakinan bahwa kami tidak pamit, karena kalau pamit kami pasti tidak diperbolehkan. Tetapi kemudian bagaimana saya tidak pamit ini, saya belajar untuk, waktu itu belum berpikiran seperti ini ya, tetapi entah kenapa pada waktu itu secara tidak sadar mungkin punya keyakinan kalau saya bisa menunjukkan saya melakukan kegiatan ini pulang lagi dengan aman, mungkin besok boleh. Nah, pada perjalanan dari Magelang ke Jogja, Jogja ke Solo ini, di jalan ini, di situ kemudian ada perempuan nih, cewek naik bis. Wah, ya kita ya, waktu itu, wah ini cantik nih. Terus saya nyenggol sama Aris, cakep Riz. Wah, ini digoda lah itu.
Waktu itu orang Klaten atau mana ya. Nah, kita bercandain ternyata dia juga anak kuliah. Oh. Dari Semarang pulang, bercandain kok nyambung gitu, artinya bisa menerima. Nah, di situ ada obrolan, terus mau kemana Mas, ini kan udah kelihatan bahwa keril masih ditanya, tapi kita bercanda, mau kemana, mau naik Gunung Lawu. Kalau saya ikut boleh nggak ini? Ya boleh aja, ya ayo. Tapi saya kan berarti nih harus pulang dulu nih ke Klaten nih. Waduh, pulang dulu. Ya nggak apa-apa lah, pulang. Oke, pulang. Nanti tak antar, kita mampir ke rumahnya. Wah, kita kan mesti apa ya, tujuannya macam-macam ya, pengen ngerti rumahnya, pengen ini. Akhirnya sampailah kita di rumahnya di Klaten. Mampir ketemu orang tuanya, disuguhin, seneng kan namanya anak, dikasih makan minum gitu. Nah, kemudian kita mau berangkat, gimana, jadi ikut nggak? Ternyata dia nggak boleh sama orang tuanya. Padahal sudah sampai di rumahnya. Sudah sampai di rumahnya, dan ternyata dia pengen menunjukkan bahwa ini loh temennya yang biasa naik gunung mau ngajak saya, dan saya mau pengen naik gunung itu ada temennya. Ternyata orang tuanya nggak boleh, kamu kan baru pulang nih, pulang dari kos, masih mau sanggup besok Senin kamu juga berangkat kos lagi, lah lain waktu sajalah. Akhirnya ya bahasanya dengan berat hati kita nggak jadi ngajak dia, dan dia nggak jadi ikut. Oke, akhirnya kita jalan. Singkat cerita, memang kita sampai ke base camp. Waktu itu kita ngambil base camp di Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Ya, di Cemoro Sewu. Nah, kita mampir di rumahnya penduduk itu. Tapi mohon maaf, memang waktu itu saya lupa rumahnya yang punya itu tahun 91 itu memang tidak semasif sekarang ya. Kita kemudian stay di rumah itu yang memang rumah terdekat dengan gerbang, maka kita tinggal di situ. Karena perjalanannya tadi sore mampir-mampir itu sampai di base camp kan sore ya. Berarti kita stay malam. Karena waktunya terlewat, kita sampai di base camp sore. Kalau kemudian kita paksakan naik, kita masih belum siap nih. Jadi kita memutuskan ngobrol bareng, kita tinggal semalam di sinilah. Kita nginep, kita mungkin naiknya besok harinya. Ya, besok harinya. Nah, waktu itu begitu kita sampai di base camp itu kan, kita sebetulnya, kita berempat yang sering naik gunung itu, pendaki era saya itu kalau mendaki itu senangnya mesti malam. Malam. Jadi tidak mendaki pada berangkat pagi jam 8 itu tidak. Jadi memang kita selalu senang berangkat paling tidak itu setelah Isya ya, atau jam 7-an gitu. Nah, kita sampai di sana jam 5, jam 7 kan kita belum siap nih, kita memutuskan untuk tinggal di sana. Besok paginya, kita pagi itu hanya apa ya, main-main di base camp aja lah. Karena kemudian kita merencanakan, oke, untuk supaya kita enjoy, enak, perjalanan kita sudah capek, kita berangkatnya besok malamnya. Apa yang menjadi pengalaman kami itu berangkat pada persiapan menjelang kita berangkat jam 7 hari berikutnya. Nah, kita sudah persiapan jam 7 malam, ini bermula dari situ yang akan saya sampaikan. Jadi ini pengalaman betul-betul yang membuat kami, sebetulnya ini jadi tanda tanya sampai sekarang. Sampai sekarang ini bahasa saya misteri buat saya sendiri tidak terpecahkan itu di sini. Dan teman yang mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ini saat ini juga masih di Magelang. Sampai sekarang beliau kenal dengan saya di medsos, komunikasi, dulu pernah naik gunung, tapi sampai sekarang beliau tidak mau ketemu dengan saya secara langsung, entah kenapa. Nah, pada saat 7:30 kita sudah siap prepare naik. Pada saat itu terjadi masalah begini, kita ngumpul, kita mau berdoa sebelum berangkat. Kita sudah prepare. Pada saat istirahat ini kita duduk bareng melingkar ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba teman kami yang kuliah di Semarang yang dibawa oleh Mas Aris itu, namanya Mbak Dedeh, masih ada sampai sekarang. Kalau Mbak Dedeh lihat ini mungkin pasti akan ketawa atau takut, bahkan ya saya nggak ngerti. Itu dia teriak, dia berteriak histeris sambil menunjuk ke saya. Saya kan nggak ngerti kenapa, terus sama teman-teman cowok saya dibawa menjauh. Saya kan bingung, ini kok nunjuk-nunjuk saya, dia histeris ketakutan.
Saya Masih di masih di base camp, masih di base camp. Histeris, kemudian saya ditarik menepi, dia dibawa keluar dulu. Nggak tahu ngobrol lama gitu sampai jam 9 malam itu kan kita jadi cancel ya. Iya, Cancel iya. belum siap berangkat. Aduh, gimana ini? Saya mau mendekat belum boleh sama teman saya si Ludi sama Aris. Saya ditemenin saya si Wiwit namanya Giol. Beliau sekarang jadi Satpol PP Kota Batam ini teman Giol. Ya. Nah itu wis kowe kene sik kowe. Panggil saya kan Cus ya. Eh, Catur tapi panggil kita punya panggilan akrab masing-masing. Kalau namanya Aris itu panggilannya jadi Toto. Enggak nyambung ya. Jauh. Mas Toto jauh. Itu mengkondisikan bersama teman-teman saya. Iya. Singkat cerita saya tidak diberitahu kenapa. Kemudian kita berempat ngobrol. Ini kita berempat nanti ada teman-teman yang bareng bersama cowok-cowok ini kita lanjut naik. Nah, terus itu yang lainnya si teman-temanmu cewek mereka nggak berangkat stay di sini. Lu kenapa? Pokoknya nanti aja lah, besok aja lah. Yuk kita stay. Saya kan tanda tanya besar. Iya, iya, iya. Kenapa gitu? Pada saat kita berangkat, mereka sudah ada digeser di ruangan yang lain. Saya nggak boleh ketemu dengan mereka oleh teman saya sendiri. Kan jadi pertanyaan besar buat saya karena tiba-tiba dia histeris menunjuk ke saya dengan ketakutan yang luar biasa gitu. Singkat cerita saya jalan lah, akhirnya saya mencoba. Ya udahlah, saya tak lupakan dulu karena memang kita fokus ya ini perjalanan waktu itu kita begitu karena ini perjalanan mendaki. Kita berjalan semua di perjalanan. Akhirnya jadinya berapa orang nih Om yang? 4 orang ya? 4, tapi kita gabung dengan teman. Kita dokumentasinya ada nanti. Iya. Saya beri bahwa kita sampai di puncak Lawu ini. Bahkan ini agak mundur sedikit ya. Kita persiapan naik gunung ini di era itu kita tidak punya tulisan macam-macam ya, tapi kita sudah mempersiapkan diri. Kita beli kain meteran, kita potong lebar semacam spanduk. Itu kita tulisi sendiri dengan tulisan saya itu ada. Puncak Lawu sekian mdpl dengan tulisan spidol. Kita buat dari Magelang. Tulisan saya ada tulisannya nanti dan itu kita pampang. Dan waktu itu asiknya bahwa kita adalah pendaki yang berflanel. Ini flanel semua. Tahun 91 itu kita masih gondrong semua gitu. Oh iya. Ini nanti saya gondrong, rambutnya panjang pakai sel. Kita berempat gondrong semua, panjang. Kita kompak gitu. Kalau nggak gondrong wah gawat kita. Nanti kita jadi dibully ya. Nggak jadi soulmate lagi gitu. Ini gondrong semua gitu. Gondrong flanel lagi ya. Ada akhir-akhirnya seperti itu. Ya kita naik kemudian perjalanan itu ya. Kalau dibilang kendala ya tidak, tapi kalau tidak ini sebetulnya kemudian ini menjadi beban besar ya. Kita planning berangkat berdelapan, cowok dan cewek sekarang terpisah, yang cewek stay di base camp. Kita berempat naik lagi dengan seakan-akan menjadi kembali plan semula bahwa kita naik sendiri tidak bawa teman. Nggak jadi berangkat. Nah, kita jalan berempat ini. Nah, di dalam perjalanan itu kan ya banyak hal-hal yang membuat akhirnya saya secara pribadi tidak fokus ya. Saya ada tanda tanya besar, tetapi 3 teman soulmate yang sudah paham dengan karakter saya setelah udah enggak. Kita perjalanan di Gunung Lawu ini kan kita ngerti ya, kita sudah belajar bahwa kita jangan berpikiran aneh-aneh, jangan punya pikiran kosong, bahwa kita belajar step by step ini menguatkan diri kita, mencoba fokus pada perjalanan kita, mencari esensi apa yang kita lakukan ini. Meskipun kita punya kendala, ada permasalahan di bawah tadi, tapi itu nanti. Coba kita tuntaskan misi spanduk kita sampai di puncak gitu. Ya. Oke, kita berjalan. Tapi di perjalanan itu memang secara pribadi ini dari saya, teman-teman saya. Dari sekian kali saya naik gunung dimanapun, saya merasakan pada saat itu saya mendaki Gunung Lawu itu adalah pendakian paling berat. Paling beratnya adalah pada energi saya. Saya merasa sangat lelah sekali, habis rasanya mau putus di jalan, mau berhenti dan saya mau bilang saya tak balik lagi, balik saja kamu bertiga lanjutkan. Sempat seperti itu ya? Iya, di dalam saya begitu. Terus saya break sebentar ya, kita minum. Teman saya bilang, kok tumben? Nopo, mikir itu, selalu begitu ya, mikir itu, udah lewat, yuk jalan lagi.
Ya, minum sebentar, jalan lagi. Terus saya kelihatan mungkin ya terlihat lelah atau jalannya lambat atau terasa berat itu ya teman saya si Wiwit itu di belakang aku nyurung siapa, ayo tak dorong gitu. Iya. Seakan-akan memberi saya semangat. Iya. Tapi pikiran ini sudah terbelah. Jadi saya tidak bisa memungkiri ada alam bawah sadar saya yang mengatakan kamu punya problem yang harus diselesaikan dulu. Dalam perjalanannya itu banyak hal yang akhirnya ini yang saya alami ya. Saya melihat sesuatu lewat sesuatu yang saya lihat kayak ada orang ternyata enggak gitu. Dan ini sudah dipahami oleh 3 teman saya yang jadi soulmate saya sampai sekarang ini. Sampai setua ini kita masih sering ketemu, sering saling ngajak. Mau nanjak kemana gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, padahal sudah punya anak cucu. Nah, cucu ini ayo kita refresh lah tinggal oke kita jalan. Itu ya karena saking pahamnya Iya, kita dari iya. dulu. Itu mendukung saya betul. Jadi ngerti ada situasi dan di situ mereka tahu permasalahannya apa di awal tadi. Iya, Dan saya tidak tahu. iya, iya. Jadi mereka mungkin bisa mengkondisikan saya untuk mendorong. Seakan-akan mengatakan bahwa itu bukan masalah yang berat kok, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, tidak ada kaitannya dengan kamu, ayo jalan. Seakan-akan begitu, tapi tidak diucapkan. Karena kita punya kesepakatan bareng-bareng bahwa dalam perjalanan jangan pernah bilang lelah, jangan pernah bilang capek, jangan pernah bilang haus, jangan pernah bilang lapar, jangan pernah bilang jauh, jangan pernah bilang kok masih lama begitu. Iya, Ayo kita jalan. Akhirnya begitu ya, bercanda. positif berarti ya. Positif terus. Jalan terus sampai pos 1, pos 2, di pos 3 masuk vegetasi yang rapat itu saya seolah-olah saya selalu pengen jalan ke kanan gitu. Teman saya, kamu mau kemana? Jadi jalannya Rene. Di jalan itu ke sana. Kalau kamu mau pipis ke sana, ayo tak antar. Jadi teman saya itu melihat saya jalan terus mau belok, padahal 2 teman di depan saya itu masih lurus. Iya, iya, iya. Saya seakan-akan mau belok ini yang di belakang ini ya, yang mensweeper saya direm saya, direm. Dan itu saya nggak sadar waktu itu, karena saya diceritain ya waktu. Iya, ah. Bagi melakukannya jalan, kamu itu jalannya kok mau nyari arah jalan ke kanan terus ngapain sih? Ya nggak tahu, saya kan ngikutin apa yang kamu ikutin di depan lurus kok, kan gitu. Iya. Ya udah ayo jalan. Ya itu saya seakan-akan carrier saya ya dipegang didorong gitu. Mau belok ya ditarik dalam. Udah saya di situ waduh. Nah, di pandangan saya itu saya berjalan pada suasana yang kosong. Kosong itu saya tidak melihat ada pepohonan yang saya lewati, pohon, kemudian alur ini, rumput ini. Saya melihatnya itu selalu lapang. Lapang dan itu terang. Padahal kita perjalanan malam ini. Terang gitu. Ada cahaya di mana-mana, ada cahaya mana-mana, tetapi ada cahaya yang paling terang itu di kanan terus gitu. Makanya saya mau ke kanan ngikutin, oh sana yang paling terang nih. Sana agak redup, saya akan ke kanan. Ini yang saya jalani terus. Kemudian perjalanan sampai puncak, ibaratnya ini saya sebetulnya ditarik ini. Yeah. Sebetulnya saya menjadi di antara berempat ini kan saya satu liting ya di dalam Diksar itu. Seolah-olah ini saya pemula sendiri nih di situ. Saya didukung, digandeng untuk jalan yang benar. Pada jalan yang benar, saya mau jalan ke yang nggak benar itu mungkin ya. Pada jalan itu sampai puncak, alhamdulillah sampai puncak. Kita foto-foto nggak bisa lama, pasang spanduk. Ada waktu itu nggak bisa kayak sekarang caption ya, tetapi sudah spanduk itu. Kita berfoto bersama-sama, selesai. Oke, kita packing, kita selesai. Kita momennya cuman ini gitu. Jam berapa mau? Sunrise. Kita sampai puncak pokoknya masih gelap ya. Oh, iya. Karena waktu itu memang mindset kita sunrise gitu ya. Era-era saya dulu harus ketemu sunrise. Maka kita perjalanan selambat apapun, secepat apapun kita harus sampai di puncak sebelum matahari. Jangan sampai keduluan matahari ini kan gitu. Kemudian kita cari apa ya? Kalau semacam ini cahaya yang paling terang waktu itu sama seperti saya pernah cerita era saya, kita masih pakai kamera
kamera dengan film ya, dengan Iya. film yang diputer. Kalau sial ya nanti itu kebuka nggak jadi, kebakar ya. Iya. Kalau kita hati-hati bisa dapat momen yang bagus. Kalau kita beruntung dapat bonus, bahasanya bonus itu karena ada kan beberapa putaran, ada yang isi 24, ada yang isi 11, 24 dan 36. Kita waktu itu ya kita selalu begitu ya, kita patungan untuk beli film itu dengan kamera yang ada, kita sudah bagi-bagi, selalu begitu. Kamu jatahnya untuk foto pribadi sekian dari 36 itu. Sekian foto bersama sekian, nanti momen-momen berangkat di base camp dan pulang di base camp tetap harus ada sisa. Oh, dihitung gitu ya? Iya, itu sampai segitunya gitu. Jadi apa ya? Asik gitu loh, kayak Iya. kita makan diirit-irit gitu. Sudah berapa kan ada angkanya ya? Sudah Iya. berapa? 20. Wah, masih 16 nih. Gitu. Sisakan 6 di bawah. Oke, 10 lagi apa? Udah kesepakatan gitu, selesai. Di turun itu saya tidak merasakan apa-apa. Yang saya maksud tidak merasakan apa-apa itu dibilang tidak punya tenaga ya saya masih jalan. Dibilang sadar ya kayak saya kosong. Dibilang saya jalan apa ya kayak ngambang gitu. Jadi ini blank. Iya. Kembali lagi teman-teman saya dampingi saya jalan. Dan itu saya sudah kalau berangkat masih powernya luar biasa, tapi saya masih ngobrolnya, masih ada obrolan. Kok kamu gini, kok saya kok kayak mau ke kanan, kamu harus jalan. Saya tanya, loh kenapa sih jalannya? Ini turunnya saya sudah speechless. Dan nggak bisa ngomong, teman-teman bercanda itu kayak saya nggak dengar apa-apa gitu. Dan saya aneh ditanya, begini dia tuh kok tiba-tiba kamu nggak kayak biasanya Iya sih. banyak omong, banyak bercanda. Omonganmu itu kemana ini gitu, teman-teman? Ya saya, ya kenapa? Emang saya nggak ngomong. Ayo kamu tuh nggak ngomong dari tadi sana sampai sini. Begini kamu nggak ngomong apa-apa. Tadi ditanya si Wiwit kamu nggak jawab kok. Kita kan apa Wit? Mas kelewat gitu ya. Waktu itu kita mas kelewat. Iya. Tanyanya di sana kok kamu mau jawab di sini. Aku sudah lupa pertanyaan saya sampai bercandanya gitu. Udah ayo turun. Ya, itu siang karena kita jam 9 itu kita beranjak turun. Turun. Waktu itu kami menempuh perjalanan naik waktu itu kita hampir 7 jam ya. 7 jam kita sampai puncak setengah 5 atau ya, setengah 5. Tapi sudah mulai semburat itu. Nah, perjalanan turunnya seakan-akan karena saya merasa seperti terbang ngambang dan itu saya tidak merasa lelah. Entah kenapa kayak enteng gitu. Enteng tapi saya kosong gitu, nggak ada omongan. Nggak terasa mungkin 6 atau ya 7 jam lagi lah sama average-nya rata-rata sudah sampai base camp. Sampai di base camp istirahat terus saya oke, di situ saya seperti tersadar lagi gitu. Loh, kita sudah sampai base camp ya? Loh, ya kamu ditanya kamu tuh gimana sih? Ya kan sudah sampai kamu jalan. Saya sampai bingung nggak bisa. Oh iya, ya sudah sampai base camp. Ya saya sadar di situ. Oke. Nah, di situ muncul lagi kayak kesadaran saya, ngobrol lagi. Loh, ini mana ini sih? Dede sih kan. Sini yuk ngobrol. Nah, diceritain. Kita berempat naik, teman-teman kita cewek berempat ini sudah pulang. Mereka pulang akhirnya? Sudah pulang, turun. Jadi, saya flashback ke belakang. Jadi, pada saat kita berangkat, mereka berempat mengkondisikan teman saya Dedeh yang ternyata ketakutan melihat saya waktu itu, saya nggak tahu kenapa. Kemudian diputuskan mereka paginya, waktu kita masih di atas ya, kita sampai puncak, mereka memutuskan untuk pulang. Turun, tidak jadi naik. Tidak jadi naik. Dan dokumentasinya memang nggak ada. Kita kecewa ya, harusnya ada teman-teman, tapi nggak ada kan kita. Mereka turun pulang. Balik ke Magelang nih? Balik ke Magelang. Oh, iya. Yang si Dedeh ini kayak, kalau nggak salah waktu itu diceritakan dia pulang ke rumahnya. Dia di Sragen. Rumahnya di Sragen. Dia diantar pulang ke rumah orang tuanya. Pulang sudah. Nah, di situ beberapa hari kemudian cerita bahwa setelah diantar, teman-temannya nemenin sehari 2 hari, terus mereka balik kanan. Kita berempat memang tidak ke sana, dikabarkan nggak usah ke sini, pulang ke Magelang aja.
Karena otomatis kan ini 3 teman kita yang tahu ini kemana nih. Sebetulnya dalam perjalanan ini ternyata bertiga teman saya ini udah tahu planningnya itu, Pak. Bahasa saya nggak dikasih tahu, mereka balik kanan suruh pulangan gitu. Begitu saya siangnya diceritakan, wah kok bisa gitu? Ini kenapa? Nah, pada saat saya sampai base camp sore itu, kita masih ada waktu semalam. Kemudian kita memutuskan, yuk istirahat, kita beranjak besok paginya siang. Karena angkutan waktu itu dari base camp ke Karanganyar kan masih susah ya. Angkutan umumnya itu adanya cuma siang, karena angkutan umum yang angkutan pedesaan bahasanya waktu itu, jalurnya juga masih seperti itu. Adanya kalau malam jarang. Tidak seperti sekarang ini sudah 24 jam itu gampang. Betul. Malam kita istirahat di base camp itu lagi, barulah diceritakan, diungkap. Jadi permasalahannya ternyata ada pada saya. Dan saya tidak merasa itu permasalahan itu apa ya? Permasalahan teman-teman ada pada saya, tapi saya tidak tahu kalau saya ini jadi masalah buat mereka. Waktu kita ngumpul kemarinnya mau berangkat itu, dia teriak-teriak nunjuk saya itu. Digali kenapa, diceritakan bahwa pada saat itu dia melihat saya tidak punya wajah di posisi itu. Saya tidak merasakan, artinya yang melihat dia tiba-tiba teriak histeris, nunjuk-nunjuk gitu, nunjuk saya. Saya kan jadi waduh kenapa ini saya. Nah, dia teriak-teriak histeris takut begitu karena ada itu. Nah, pada saat dia ditarik itu, ini kosongnya wajah saya ini lama-lama nutup gitu ya. Nutup itu jadi tidak ada wajahnya, tapi ini rambut semua gitu kan. Saya bingung dari gambarannya dia. Nah, dari situlah kemudian saking histerisnya ditenangkan lama, akhirnya memutuskan sudah daripada nanti konflik, kita berangkat berempat. Saya kalau tahu ada masalah seperti itu, mungkin saya bilang udah yuk kita jangan berangkat bareng, nggak usah berangkat saja. Tapi ternyata teman saya wis nggak apa-apa, itu biar dikondisikan. Rupanya pada saat diputuskan kita berempat naik, dia si leader saya Mas Ludi ini sudah memutuskan sudah besok kamu pulang. Wis 50-50 artinya sama-sama semua dapat. Kalian nggak dapat tapi tak wakili kita dapat. Karena waktu itu kan tetap ego ya, wah kita sudah sampai sini naik gunung kok nggak bisa sampai puncak kan rugi kan itu. Oke kita naik, kamu tetap turun. Nanti suatu ketika kita naik lagi entah kapan. Nah si Dede ini bilang gitu. Saya mau naik lagi tapi jangan sama Catur karena saya nggak ngerti itu siapa. Jadi sosoknya itu malah saya nggak ngerti. Saya itu kenapa dan ada apa ya di diri saya gitu. Nah di situ sosok yang dia lihat di base camp itu bukan saya, yang itu membuat dia betul-betul ketakutan, dan ternyata sampai sekarang dia tidak mau bertemu dengan saya. Karena saya tanya teman yang masih intens sampai dia lulus kuliah selesai sampai sekarang sudah beristri dan punya anak menikah, itu pun sampai sekarang ditanya pokoknya tidak mau ketemu saya karena dia tidak mau melihat saya seperti itulah. Kemudian saya evaluasi ya Mas Bade, ada apa dengan saya. Saya kemudian kembali lagi teringat pada saat saya sebelum kumpul dengan teman-teman, saya sempat hidup di Jawa Timur 1,5 tahun lulus SMA. Sebelum kumpul dengan teman-teman saya tahun 90-an, 1,5 tahun 91 saya kembali lagi ke Magelang dan kuliah. Teman-teman saya sudah jalan kuliah. 90-an itu saya kan sempat dimasukkan atau diikutkan sekolah di pondok. Kebetulan di pondok Jombang di Tebu Ireng. Nah, singkat cerita itu mungkin nanti ada kisah lagi ya. Saya di 1 tahun itu ternyata Pak Kiai saya sendiri, almarhum Pak Kiai Muhdor namanya itu memang kiai yang disegani, yang merupakan anak buahnya Gus Dur di Tebu Ireng itu, dan dia memang betul-betul punya karisma, punya wibawa itu. Begitu saya daftar di sana waktu itu diantar orang tua saya, itu memang pada saat itu ada pembicaraan bahwa ini kok
menarik ini. Arek iki menarik gitu, beliau berkata. Hmm. Wes kuwi melu aku wae aja ning pondok. Jadi saya tidak diperbolehkan masuk di pondok utamanya, tapi diminta untuk tinggal di rumahnya beliau. Beliau juga membuka kamar-kamar untuk santri-santri yang khusus dengan dia. Jadi dia juga mengajar di pondoknya, tapi dia selaku Pak Kiai utama, dia punya hak juga untuk membuka pengajaran sendiri di rumahnya, punya kekhususan di situ. Nah, saya ditarik ke situ, udah tinggal tempat saya. Nah, setiap kali beliau melakukan perjalanan mengajar, pengajian dan sebagainya, saya harus ikut. Pada waktu itu saya nggak paham. Harus ikut. Dan pada saat itu sampai sekarang saya masih ingat. Dan saya kangen ini, memang diharapkan. Saya kemarin diminta untuk ayo main ke sana, disuruh nyambangi ke sana lagi ke Pak Kiai saya itu. Setiap kali beliau mengaji, apa yang disajikan suruh minum saya gitu. Suruh minum saya. Jadi beliau nggak minum, tapi diminumkan ke saya. Saya mendampingi, bawain tasnya. Saya nggak mudeng waktu itu karena baru ya. Nah, singkat ceritanya di situ ternyata secara pelan-pelan tidak saya sadari, saya diberi bahasanya ilmu gitu, namanya mahabbah. Supaya kamu dilihat orang itu, orang senang melihat kamu, orang tertarik melihat kamu. Kalau mahabbah itu kan ilmu kebaikan, ilmu cinta kasih sayang itu. Supaya apa? Kalau nanti kamu jadi ustadz, jadi apa, akan menarik. Nah, ceritanya di situ. Ini ada kaitannya dengan itu yang saya lihat efek di situ. Nah, rupanya yang saya sadari di perjalanan Lawu itu, teman saya si Dede ini sebetulnya dia juga ngaji ya. Ngaji, ada hal-hal di kitab yang sudah disampaikan itu kayaknya nyambung. Jadi justru pertemuan itu diwujudkan dengan hal-hal yang kelihatannya tidak masuk akal ya. Dan itu sangat menakutkan buat dia. Dan ini sampai sekarang masih tanda tanya buat saya, kok kemudian saya kok tidak bisa ketemu, dan dia tidak mau ketemu saya, itu ada apa? Kok saya begitu menakutkan? Jadi kesimpulannya pada teman-teman saya cerita, kamu itu kayaknya membawa sesuatu yang menakutkan. Dan ini teman saya ini kok punya mata yang bisa melihat kamu. Dan itu menakutkan buat dia. Waduh, ini apa ini kan gitu. Nah, makanya kemudian kisah-kisah di perjalanan setiap pendakian saya itu memang kemudian saya merasakan hal-hal yang saya sendiri sebetulnya tidak mau ya, tapi saya kemudian bisa merasakan, bisa melihat dan mengalami hal-hal yang aneh. Bahasanya kalau saya cerita mungkin saya akan dibilang, wah ceritanya aneh, horor ya, tapi nggak horor. Artinya horor. Saya pernah diberi ilmu oleh Pak Kiai saya bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia, dan itu saya percayain bahwa kita ada dua alam ya. Dua alam, yang satu kita manusia tidak bisa melihat, yang alam jin itu bisa melihat kita. Dan ini sama, levelnya sama. Di jin itu juga kayak manusia. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang usil, ada yang pintar, ada yang bodoh. Hampir sama dengan manusia. Sama-sama diciptakan untuk beribadah dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, di cerita ini saya kemudian konsultasi juga ke sana, kok ini kemarin ada teman saya begini Pak Yai gini. Teman kamu itu melihat bahwa kamu itu ternyata ada yang menemani, mendampingi kamu gitu. Mendampingi kamu. Sehingga kamu nanti insya Allah akan selamat dunia akhirat, apalagi di dunia nanti kalau ada apa-apa itu kamu terhindar. Tapi larangannya cuma satu, jangan pernah kamu bahasanya konflik dengan siapapun. Konflik itu jangan berkelahi, jangan ribut, jangan debat. Kalau orang mau ribut dengan kamu mundur, kamu mengalah. Kalau sampai kamu ikut ribut, efeknya akan luar biasa, entah ke kamu, entah ke keluarga kamu. Kalau saya udah dikasih itu kan, waduh ini repot ya. Nah, dari situlah di perjalanan Lawu ini saya mendapatkan pengalaman
yang luar biasa. Saya tahu ternyata saya ini membawa sesuatu itu. Dari titik itulah saya tahu dan menyadari kenapa selama ini perjalanan naik gunung saya dan pengalaman saya naik gunung sekian puluh tahun, baik itu saya mendaki sendiri, mendampingi anak-anak itu, alhamdulillah. Dan saya insya Allah tidak akan minta, tidak pernah terjadi apa-apa. Dan tidak pernah terjadi halangan apapun. Bahkan mohon maaf, sekecil lecet pun saya tidak pernah mengalami. Kalau cuman kepleset jatuh biasa tidak. Iya. Tapi keseleo tidak. Badan atau kulit lecet itu tidak gitu. Nah, disitulah kemudian ada sebuah kekuatan yang saat itu disadari atau tidak itu masuk dari situ. Pak Kiai saya memberi ceramah, ada doa itu melalui air putih yang disuguhkan itu disuruh minum, saya suruh menghabiskan. Beliau minum sedikit, dia habiskan, saya habiskan, saya. Di situ masuk. Perjalanan kisah ini kemudian akan bertolak kepada setelah saya menikah. Ini ada konflik lagi. Dari Lawu ini saya membuka bahwa cerita ini saya ketemu dengan aura Lawu ya. Lawu ini kan saya kemudian bisa membuat penilaian opini saya bahwa Lawu ini adalah gunung persembahan buat saya, gunung altar. Jadi di sana banyak candi-candi itu dan saya merasakan di sana adalah bagi saya pusat untuk mendekatkan diri saya, memantapkan kekuatan saya dan menunjukkan siapa saya di situ kepada gunung itu. Seakan-akan begitu ya. Tapi saya sebetulnya tidak ingin seperti itu karena bahasa sombong itu kan nggak boleh ya. Yeah. Saya harus ikuti alur saja. Tapi di situ muncul itu. Maka setelah saya menikah, ini konfliknya di situ. Maka saya mendapatkan ujian dan cobaan yang maha berat dari apa yang saya dapatkan di Lawu ini. Saya punya sosok yang mengerikan itu. Setelah saya menikah, sosok yang mengerikan itu ternyata berubah. Berubah menjadi sosok yang setiap orang yang saya temuin itu, mohon maaf, pasti tertarik dengan saya. Itu saya alami, jujur. Ada cowok, ada cewek tertarik dengan. Kalau cowok tertarik dengan saya kan saya takut. Cowok kok senang dengan saya, itu terjadi, Mas. Iya. Jadi. Nah, di kisah yang saya lakukan di Lawu ini, teman saya ini betul-betul dia sangat ketakutan di base camp yang sekian kayak gini terangnya, banyak orang. Dia masih bisa melihat sebuah sosok yang mengerikan itu ada di saya. Kan saya jadi apa ya? Kayak ya bingung kok itu ada di saya gitu loh. Yeah. Saya malah sebegitu menakutkan. Begitu. Jadi memang itu titik balik kemudian saya mengetahui apa yang. Nah, beberapa tahun kemudian setelah itu ternyata muncul dan itu kemudian terus terang ini lebih ceritanya, saya buang satu demi satu. Ternyata ada sesuatu yang nempel di saya dan yang harus saya buang satu persatu. Termasuk waktu itu saya harus membuang lagi supaya saya menjadi manusia yang biasa lagi. Dan alhamdulillah ini saya kembali lagi kepada jalan yang benar, bahasanya kepada manusia lagi gitu. Serius, itu istri saya merasakan, anak saya merasakan. Dan itu bahasanya saya harus kembali lagi. Saya harus nol. Dan saat ini adalah titik nol saya kembali ke keluarga saya. Karena saya pernah lepas dari keluarga saya. Tapi tidak lepas begitu saja. Alhamdulillah Tuhan masih melindungi. Allah masih melindungi saya. Saya masih bisa merengkuh keluarga saya. Keluarga inti saya sendiri, istri saya, anak saya. Karena saya sempat dibenci oleh anak pertama saya itu sekitar 6 tahun. Tidak mau ketemu saya sama sekali. Anak laki-laki saya. Tapi titik balik ini sekarang. Anak saya ini selalu menghubungi saya. Selalu ngajak saya kemanapun. Bahkan dia sudah kerja di Jakarta, kerja di Sumatera. Sekarang masuk ke kantor pusat lagi di Jakarta. Ada event-event selalu ngajak saya. Ya ayo aku temani. Ini besok tanggal 14 itu ada running ya di Pantai Depok. Saya sudah harus nemani. Udah ya tinggal berangkat. Aku ditemani. Di titik balik itu saya, oh iya ya, saya kemarin hilang dari anak saya. Anak saya kehilangan saya karena ada sesuatu yang ada di diri saya yang tidak saya sadari. Dan itu kemudian saya buang semua. Dan di gunung-gunung itu saya buang juga. Saya buang apa yang ada di pikiran saya dengan menyampaikan ke semesta bahwa
saya proses naik gunung ini adalah proses mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Jadi saya menganggap gunung ini adalah tempat tertinggi yang bisa saya capai untuk mendekati kepada Allah. Itu sehingga sikap pasrah saya, serahan saya kepada semesta ini sepertinya bisa terdengar oleh Yang Maha Kuasa. Karena di sini terus terang aja istri saya sama sekali tidak suka dengan kegiatan alam. Oh, tidak mendukung malah. Sama sekali tidak suka ya, bukan tidak suka, mendukung ya. Karena kenal dengan saya sudah tahu bahwa saya adalah penggiat alam, anak mapala, anak pecinta alam gitu. Dan sementara istri saya anak rumahan gitu. Karena kebetulan kenal di kuliah. Ya satu kuliah, satu fakultas dengan saya, kenal, seneng. Kemudian sama-sama memahami dan alhamdulillah sampai sekarang tetap memahami kegiatan saya. Tapi kemudian kemarin sempat hampir hilang ini. Istri saya pun masih bisa menerima saya, artinya masih bisa. Ya sudah, karena memang kamu mungkin pilihan saya dan saya tidak akan kemana-mana. Tapi kembalilah, ini ada anakmu yang butuh kamu. Tidak ngurusin itu saja, tapi urusan itu tetap kamu jalankan. Tapi prioritas anak kan tetap. Yeah. Nah dari situlah kemudian memang ternyata intinya begini. Saya ternyata di pandangan teman-teman yang punya vision itu ada sesuatu yang menakutkan kalau saya masuk di gunung gitu. Kalau di gunung. Kalau mau daki dengan saya, mereka harus kosong atau harus tidak punya pengetahuan apa-apa tentang hal-hal itu gitu. Kalau tahu pasti ya nggak tahu, reaksi mereka beda-beda ya. Tapi teman-teman saya bilang bahwa saya itu kalau masuk gunung itu kayak kamu itu pulang ke rumah loh. Rumahku kan sih ya enggak, gunung itu omahmu. Dan itu adalah kekuasaanmu. Maka teman-teman kalau ke gunung itu malah justru pengen dengan kamu supaya mereka aman gitu. Seolah-olah kan begitu. Waduh, ini saya jadi mereka kemungkinan kemudian meminta saya selalu mendampingi. Bahkan perkembangan sekarang banyak sekali orang tua siswa ini yang kalau anaknya mau kegiatan camping, diksar, naik gunung itu selalu japri langsung saya. Pak Catur berangkat enggak? Enggak, waduh kok enggak berangkat Pak, anak saya padahal mau ikut. Nah kenapa, kan ada senior-seniornya? Wah saya enggak. Pak Catur berangkat. Gitu. Kemudian ada salah satu orang tua saya terus terang ini bilang, Pak berangkat Pak. Kendala apa sih Pak Catur enggak berangkat? Ya bercanda kan. Ini ya biasa muncul iseng-iseng. Saya itu siap mendampingi anak-anak. Cuman ini kok saya enggak bisa ngecas dompet saya, ini casasannya hilang ya saya kan itu. Dompet saya lobet ini lagi. Wah udah tenang, udah pokoknya Pak Catur berangkat. Apa yang dibutuhkan? Serius itu. Kemudian saya difasilitasi, akhirnya berangkat. Berapa kali saya berangkat sudah begitu. Pokoknya ada Pak Catur, anak saya berangkat. Kalau nggak ada Pak Catur nggak berangkat. Waduh saya kan jadi ini gimana sih ya bilang. Ya udah berangkat. Akhirnya mau nggak mau ya saya terus ini naik gunung terus ini sampai sekarang ini. Anak dampingi minta saya berangkat, oke. Yang terakhir nanti ke Argopuro pun saya juga diminta ini berangkat ke sana. Ya wis oke lah. Terus terang ini saya sampaikan, saya mau ke Argopuro ini dan pernah ke sana. Saya akan ketemu lagi ya, dengan teman-teman lama saya, dengan sahabat-sahabat saya. Tapi mohon maaf bukan karena apa-apa. Saya nggak punya ilmu apa-apa ya. Tapi saya merasa ada sahabat saya di sana dan saya pernah ketemu di sana gitu. Tapi teman-teman saya tidak lihat. Oh bukan orang ini? Bukan. Sahabat-sahabat saya di sana. Di Ya. Puncak Renggani siapa itu ada sahabat saya, dan sebetulnya saya sudah nggak mau itu gitu. Tapi ternyata ada di situ gitu, dan saya ditemuin. Saya kan nggak boleh bereaksi sesuatu kan, supaya saya tidak membuat khawatir, karena kesadaran saya ada di situ. Berbeda dengan saya di Lawu pada saat itu, saya tidak sadar, seakan-akan tidak sadar ya, jalan saya aja berat, pulangnya saya kayak ngambang, kayak terbang itu, saya tidak merasa melangkah. Ternyata di situ teman-teman saya melihat bahwa itu bukan kamu. Intinya begitu. Pada saat naik ke Lawu itu bersama teman-teman ini dan perempuan-perempuan ini kan belum kenal kamu. Apa yang ada diri kamu itu mau ngajak teman-teman perempuanmu goda mereka. Waduh ya ini repot ini kalau nanti yang ketemu saya digoda ini kan. Ya kalau yang digoda kuat tangguh, kalau nggak kuat kan jadi kena ke saya kan gitu. Artinya ada sesuatu, dan alhamdulillah insya Allah detik hari ini sudah banyak yang saya buang gitu. Dan saya sudah ada sesuatu yang ternyata kemudian
oh ada ini saya ketemu yang selalu nempel ini, saya nggak sadar ini Iya. ada gitu, sudah tak kasihkan teman. Salah satunya ada yang saya kasihkan ke teman saya di Kalimantan, namanya Mas Fajri itu. Mas tak kasih ini mau nggak? Oh sini sini. Lah ini kenapa kok kasih saya? Saya udah nggak mau ini. Tapi nggak ada syarat apa-apa, enggak. Kalau mau menerima aja Itu tolong ya dilupain. bentuknya barang gitu. Ya, barang. Benda lah ya. Benda. Ya. Dan itu ada di botol kecil. Itu Mas Fajri aja. Beliau masih ada kalau nanti lihat. Beliau akan ketawa. Saya kasih namanya buluh perindu. Ternyata saya ada nempel itu. Saya buka dulu, kok ada ini, apa ini? Padahal saya tidak merasa saya nyimpen di situ. Dan saya tidak menerima itu dari siapapun. Akhirnya kok itu ada ya saya kasihkan, udah tak buang. Saya nggak mau. Datang sendiri berarti. Datang sendiri. Nggak tahu itu dari mana. Dan itu yang saya rasa. Itu cerita yang saya sampaikan. Jadi Gunung Lawu ini buat saya adalah titik di mana saya tahu bahwa ada sesuatu di diri saya. Saya yakin bukan pendakian pertama kali Om Catur waktu itu. Bukan. Nah, Bukan. pendakian Om Catur pertama kali itu di gunung mana? Saya mendaki pertama di Gunung Gede Pangrangung, itu Gunung tahun Gede. 86. 5 tahun sebelumnya malah. Ya, 5 tahun sebelumnya. Dan itu memang saya masih di tahun 86 itu saya masih SMP. Jadi itu momen Jambore Nasional, ada sesi pendakian massal dalam salah satu kegiatan Pramuka Jambore itu. Oh iya iya. Jadi perwakilan-perwakilan di tiap provinsi itu diambil untuk diadakan pendakian bersama. Pendampingnya ya mulai dari TNI, Polri, kemudian dari Kuarnas gitu. Nah, itulah momen pertama saya kemudian asik nih ya naik gunung. Pada saat itu memang bareng-bareng di situ. SMP ya? SMP, nah, masih SMP. Iya. Terus ini nih, outfit. Nah, ini kita bicara ke outfit nih. Iya. Tahun 91 ini bisa didetailkan nggak Om? Kalau peralatan kita sebetulnya memang waktu itu karena kita berangkat dari kelompok Sispala ya. Jadi memang itu sudah turun, kita mendapatkan edukasi dari senior-senior kita. Maka memang di situ sudah berjalan dengan sendirinya bahwa persiapan, perlengkapan yang harus kita miliki dalam setiap pendakian itu standarnya ada. Cuman pada saat itu karena kebetulan ini dari 4 bersaudara, 4 soulmate ini yang sering ini, 4 kawan itu. 4 kawan ini, 2 ini anak ABRI. Karena saya namanya ABRI ya, kemudian TNI ya, sekarang TNI atau tentara itu dulu ABRI, Angkatan Besar. Anak-anak tentara ini spek peralatannya kan dari orang tuanya. Ada ransel, kemudian ada nesting tentara, ada perlengkapan tentara, ada celana tentara, ada sepatu tentara. Itu yang kita siapkan, itu yang kita pakai. Karena keril kita pada saat itu masih yang model parasit dari Alpina yang ada frame besinya itu. Dan itu pada saat itu harganya ya buat kami anak-anak SMA itu mahal ya. Kalau kita minta belum tentu dikasih, tapi kita nabung. Betul-betul nabung, serius. Karena memang kita pengen punya, tetapi pada saat itu sarana yang diberikan dan kita miliki adalah nyomotin dari orang tua. Nih, oh ada ranselnya, ada apa. Dan kita juga ngambilkan ransel untuk teman kita. Bersama-sama ransel tentara. Betul-betul itu. Kemudian tenda itu ya tenda pramuka. Prisma itu kita bawa. Karena kita masih settingnya itu. Kemudian perlengkapan masak itu masih juga parafin spek tentara itu yang baunya luar biasa, nggak karuan itu. Bahkan apa itu namanya penggorengan kita bawa, panci kita bawa, kemudian alat untuk menggoreng, solet itu kita bawa. Betul, kita bawa. Nah, lampunya penerangannya kita masih pakai lampunya Mas Bade gitu, lampu Bade gitu. Yang ada kacanya bulat, pakai minyak tanah itu. Sulut kita masih pakai itu. Jadi di ransel kita itu kita juga bawa minyak tanah. Nah, ini yang sering jadi masalah buat kita kalau kita packingnya tidak bagus, ransel kita nanti bau semua itu. Wah, bau minyak tanah semua. Karena rembes, bocor itu dan sebagainya. Tapi itu resiko yang memang kemudian ya itu biasa, kayak biasa ya kita hadapi. Namanya aduh bocor bau, sudah mau gimana lagi, ya kita terima. Artinya kita terima ya wes apa adanya, harus kita tinggal kondisikan. Beras ya bawa beras Mas, kemudian logistik itu ya mie juga ya. Adanya cuma mie itu favorit dari zaman favorit. Dan ransum tentara itu ada ada.
Tapi effortnya adalah kita harus nembung, minta kepada orang tua kita untuk nyariin gitu. Saat itu kan tidak ada yang jual ya. Tapi orang tua kita bisa menyiapkan itu. Kebetulan almarhum bapak saya dulu memang dari pasukan. Pasukan itu kan sering tugas ya. Kalau namanya tentara sekarang teritorial itu ada di lembaga-lembaga daerah, misalnya kayak Koramil, Kodim, itu beda. Jarang tugas. Ini yang pasukan dulu almarhum bapak saya di Kopassus Kesatuannya. Jadi sering tugas, dan di situ kan di markas komando itu ransum itu ada, selalu dapat. Bahkan kita dulu setiap Sabtu itu anak-anak tentara itu dapat ransum susu gitu. Susu untuk keluarga itu dapat. Kemudian kita bawa, karena matra kecabangan bapak saya tentara itu kesehatan. Saya dulu pernah, mohon maaf bahasa sekarang, dulu saya nyuri sebetulnya, ambil stoknya punya bapak itu ada zat gula ya, infus gula. Apa itu namanya saya kok lupa. Itu yang gelondongan putih itu saya bawa, Mas. Saya ambil aja buat perlengkapan, karena ini nutrisi gula gitu. Saya tahu bapak saya ini nutrisi gula. Oh ini yang garam enak sih, ada apa. Saya ambil yang gula itu. Wah, teman-teman saya senang minum itu. Karena ini infus kan, wah nek diinfus itu kan sehat. Saya bawa itu, Mas. Wah, kita buka bareng-bareng minum. Besoknya lagi ya paling bapak saya nyari, ini kok 2 kemana ini? Kok kayaknya kemarin saya nyetok 4, ini kok tinggal 2 gitu ya. Diam aja. Wah, ini ketahuan ya, gimana diambil? Ngambil enggak? Ya, ambil. Ya, dimarahi biasa. Kopel yang mampir ke pantat gitu. Begitulah pengalaman kita dulu. Terus ini waktu itu kalau tahun-tahun 90-an itu base camp itu regulasi ataupun kondisinya seperti apa, Om? Nah, itu yang perbedaannya sangat jauh ya. Saya tahun 80 90 itu masih merasakan, jujur aja terus terang, selama pendakian saya di era di bawah 2000. Saya tidak pernah bayar apapun itu sih, Maksi. Saya naik sampai base camp, ketemu rumah penduduk, mampir, kita naik gitu. Berarti nggak ada istilah legal-ilegal tuh? Tidak ada, tidak ada. Dan kita waktu di Cemoro Sewu itu ya di rumah penduduk. Jadi kita hanya stay di situ, diperbolehkan istirahat di situ, base camp kita di situ, istirahat di situ. Kita naik ya jalan naik gitu. Jadi kayak welcome keluarga sendiri. Jadi waktu di Merbabu pun begitu, di Sumbing pun begitu. Kebetulan kalau Sindoro itu rumahnya adik ibu saya, tante saya, bule saya itu posisinya ada di base camp, sekarang namanya base camp Pajero, Alang-Alang Sewu. Nah, itu rumahnya ini sekarang dijadikan base camp, itu adalah rumahnya om saya. Jadi saya pada saat mendaki tahun 91 juga ke Sindoro, itu saya stay-nya di rumah bule saya, dan saya jalan itu belum ada jalur. Tahun 91 Pajero belum ada. Jadi saya naik ke sana. Naik melalui jalan ini desa. Pajero base camp ya. Base camp Pajero. Bukan Pajero mobil ya. Sewu. Ini teman-teman nanti bisa salahin. Iya, betul. Itu belum ada. Jadi, dan di situ saya ketemu dengan teman-teman sepermainan saya kecil, setiap saya liburan ke tempat tante saya, anak-anak sana. Saya pernah bilang, "Kok digawe base camp?" Nah, ternyata saya sekarang terwujud gitu ya, ada base camp Alang-Alang Sewu. Nah, kisah di Sindoro pun ya, banyaklah kita sekian puluh tahun. Saya perjalanan pengalaman saya pribadi ini 30 tahun, Mas Bade. Jadi bergelut dengan gunung, belajar bersama anak-anak, mendampingi anak-anak. Karena saya sebetulnya mau nggak mau harus mendampingi. Kalau ibarat saya naik gunung sendiri atau berdua dengan soulmate saya itu sudah biasa ya. Tapi kemudian ada jadwal-jadwal berikutnya naik gunung itu mau nggak mau saya harus dampingi anak-anak. Sehingga jadi naik gunung itu ya, mohon maaf bukan apa ya, biasa gitu, biasa. Karena fokus saya memang harus anak-anak harus selamat. Saya dampingi, saya kawal, turun lagi. Saya merasa lega itu kalau anak sudah sampai base camp itu saya lega, terus yuk tinggal pulang. Itu start itu saya selalu waspada gitu. Artinya alarm siaga 1 saya selalu pasti on gitu. Karena saya harus menjaga mereka dengan baik. Mungkin. Ini yang terakhir buat teman-teman dari Sobat Jelajah Malam ini, ada 1-2 kata buat teman-teman semua. Terima kasih. Jadi intinya sederhana saja ya, teman-teman
Jadi untuk masuk ke alam, ini kan pendakian itu buat saya adalah kegiatan yang ekstrim ya. Iya. Jadi kalau mau masuk ke alam itu, pikirkan dua hal. Yang satu namanya objective danger dan satunya subjective danger. Objective danger itu sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Dia punya irama sendiri, punya roh sendiri. Ini alam. Gunung itu punya jiwa. Gunung itu punya roh. Subjective danger adalah subjek manusianya yang melakukan sesuatu, subjek ya. Berarti kita. Maka kita yang berperan akan merubah atau tidak merubah itu tergantung kita. Maka yang bahaya adalah kita. Kalau kita tidak punya positif mental attitude yang kuat, Betul. psychological aspeknya tidak kuat, maka gunung hanya akan menerima akibatnya. Tetapi jangan lupa tidak akan berhenti di situ. Gunung ini akan mengembalikan siklusnya sendiri, mengembalikan rohnya sendiri untuk minta pertanggungjawaban ke manusia, kepada kita melalui caranya dia yang kita tidak tahu. Maka kita sama-sama yuk saling menghargai. Kita hargai alam, kita hargai sesama manusia. Maka nanti kegiatan kita, perjalanan kita, hidup kita, perjalanan hidup itu sama dengan pendakian ya. Menuju ke satu tempat supaya kita selamat, baik. Maka kembali ke kita, kesiapan kita. Itu saja. Siap. Oke, Om, terima kasih banget. Sama-sama. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari cerita Om Catur ini. Oke, sekian dulu teman-teman Sobat Jelajah Malam. Saya Badai dan Om Catur pada malam ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.